Hai semuanya, apakah pernah mendengar tentang jentik? Atau bermain-main dengan air yang berjentik? Atau bahkan meminum air yang ada jentik nyamuknya? Yuk kita lihat bagaimana rupa dan bentuk jentik nyamuk. Jentik nyamuk atau jentik-jentik adalah tahap larva dari nyamuk. Jentik nyamuk biasanya hidup di tempat yang kotor dan menggantung ke permukaan air untuk melakukan pernapasan. Jentik nyamuk sangat suka berada di tempat yang kotor seperti tempat sampah, bak mandi yang tidak pernah dikuras. Bahaya jentik nyamuk yaitu menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare dan muntah-muntah apabila air yang mengandung jentik nyamuk yang tidak dimasak dengan baik, dan juga menyebabkan gatal-gatal apabila air yang digunakan untuk mandi sudah mengandung jentik nyamuk. Jentik nyamuk akan sangat berbahaya jika jentik berubah menjadi nyamuk. Nyamuk itu yang menyebabkan membuat penularan penyakit seperti DBD dan malaria, yang merupakan penyakit yang paling mematikan jika jentik nyamuk tidak segera ditangani. Berikut kita simak tahap perubahan jentik nyamuk menjadi nyamuk. Nyamuk akan melewati 4 tahap perubahan. Berikut ini penjelasannya. Tahap pertama, stadium telur. Tahap metamorfosis nyamuk diawali dari proses pembuahan sel telur nyamuk betina yang dilakukan oleh spermatozoa nyamuk jantan yang kemudian menghasilkan zigot. Pembuahan akan menghasilkan telur dan telur akan diletakkan di permukaan air yang dilakukan induk betina. Untuk permukaan air yang digunakan sebagai habitat telur nyamuk adalah perairan tenang serta memiliki kelembaban yang tinggi. Namun, pemilihan air juga tergantung dari masing-masing jenis nyamuk. Contohnya pada nyamuk Anopheles akan meletakkan telur pada permukaan air secara satu persatu atau bergerombol, namun saling terlepas, dan telur nyamuk Anopheles juga memiliki alat untuk mengapung. Telur nantinya akan ada dalam periode inkubasi atau pengeraman. Inkubasi sempurna akan terjadi pada musim dingin dan sesudah itu barulah larva akan mulai keluar hampir dalam waktu yang bersamaan. Pada fase telur, habitat air merupakan faktor yang terpenting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan telur nyamuk. Jika air mengering, maka telur nyamuk tersebut akan mati. Biasanya, fase telur ini akan terjadi selama 2-3 hari dan akhirnya akan menetas menjadi larva. Tahap kedua, stadium larva. Sesudah telur nyamuk menetas, maka larva nyamuk yang disebut dengan jentik akan keluar dari cangkangnya, kemudian akan tumbuh pada permukaan air. Di dalam proses tersebut akan terjadi 4 tahap pertumbuhan selama 7-10 hari sampai akhirnya ada di tahap metamorfosis nyamuk yang berikutnya, yakni pupa. Pada 4 tahap pertumbuhan yang terjadi, nyamuk akan berubah bentuk dan jumlah bulu halus di tubuhnya juga bertambah. Pertumbuhan dari jentik atau larva nyamuk terjadi karena beberapa faktor, yakni suhu air, ketersediaan dari bahan makanan, serta ada atau tidaknya predator pada ekosistem perairan di habitatnya tersebut. Ini dilakukan nyamuk karena memang jentik nyamuk dijadikan mangsa untuk beberapa jenis biota perairan seperti moluska, ikan, dan beberapa jenis biota air lainnya. Pertumbuhan dari jentik nyamuk ini akan sangat berpengaruh dengan nutrisi, temperatur, dan juga predator. Jentik sendiri akan bernapas dengan saluran udara di bagian ujung ekor. Umumnya jentik-jentik nyamuk ini akan makan mikroorganisme, namun ada juga jentik yang memangsa jentik dari spesies lainnya. Tahap ketiga, stadium pupa. Stadium berikutnya adalah stadium pupa. Sesudah selama 1 minggu menjadi larva, maka jentik nyamuk akan masuk ke tahapan terakhir, yakni di perairan. Larva nyamuk akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuhnya menjadi nyamuk dewasa yang sudah siap untuk terbang. Di dalam fase tersebut, pupa akan berada dalam kondisi inaktif. Namun meski dalam kondisi inaktif, fungsi dari fisiologis penapasan nyamuk masuk tetap berfungsi. Nyamuk masih menyerap oksigen dari udara lewat corong nafas di bagian atas pupa. Fase pupa biasanya akan terjadi selama 12 hari. Selama beberapa hari tersebut, sayap halus akan mulai terbentuk yang nantinya akan dipakai untuk terbang dalam fase metamorfosis berikutnya. Tahap terakhir, stadium nyamuk dewasa. Sesudah fase pupa yang terjadi selama 12 hari, maka seekor nyamuk dewasa sudah siap untuk terbang dan menghisap darah manusia. Nyamuk ini menghisap darah manusia dan terbang lagi ke manusia yang lain untuk menghisap darahnya dan menularkan penyakit yang mematikan seperti DBD dan malaria.
Yuk kita cegah penyakit akibat nyamuk dengan memberantas jentik nyamuk dengan menerapkan 3M+. Tahap yang pertama yaitu dengan menguras wadah penampungan air bersih yang ada di rumah dan di halaman rumah Anda. Pastikan jangan cuma hanya menguras tapi juga menyikat agar jentik atau telur nyamuk yang ada di bak tidak ada lagi. Tahap yang kedua yaitu menutup wadah penampungan air bersih untuk mencegah nyamuk bertelur. Dan yang ketiga yaitu mengubur barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi. Mari kita cegah demam berdarah atau penyakit akibat nyamuk dengan 3M+. Yang pertama, menyiram biolarvasida ataupun bubuk abate ke penampungan air. Yang kedua, memakai lotion anti nyamuk. Selanjutnya, memakai kelambu pada saat tidur. Yang selanjutnya, memelihara ikan pemakan jentik, menanam bunga pengusir nyamuk, dan mengatur suhu ruangan dan ventilasi ruangan. Memasang kawat kasa supaya nyamuk tidak masuk ke rumah dan menghindari menggantung pakaian di balik